pernah ke Indonesia Timur itu di Maluku sama Papua. Nggak semuanya sih, Malukunya itu di daerah Pulau Seram namanya. Pulau Seram. Kalau di Papua itu kebetulan di Jayapuranya aja, dia di ibu kotanya karena ada keperluan waktu itu. Itu di Jayapura sekitar 4 hari ya, karena ada urusan lah waktu itu. Tapi disempetin jalan-jalan tuh waktu itu. Sempet tuh dianterin ke Papua Nugini. Jadi Papua Nugini perbatasan. Jadi ternyata border itu perbatasan antar negara ya. Border di sana itu cukup tradisional sih kalau aku lihat. Border antara Papua sama Papua Nugini. Jadi kayak cuman bangunan gitu, bangunannya nggak seberapa besar, terus cuman ada 1 atau 2 petugas yang menjaga gitu. Waktu ke Papua Nugini, di sana langsung disuguhi pantai dong. Jadi kita waktu masuk ke Papua Nugini itu kita langsung diajak naik ke tebing gitu ya. Aku lupa namanya apa itu. Iya, hiking semi hiking, tipis-tipis lah ya. Nggak terlalu nanjak sih. Nggak berasa, malah kan sambil ngobrol gitu. Terus waktu udah sampai puncaknya itu kita lihat kayaknya itu kota pinggiran Papua Nugini ya. Kota pinggiran, ada kota kecil, terus di sebelah sini tuh kayak ada laut gitu. Ntar tunjukin fotonya. Terus abis gitu di sekitar situ itu ada tempatnya namanya Skou. Jadi perbatasannya namanya Skou. Di situ itu kayaknya di situ ada pertambangan atau apa gitu deh. Soalnya ada orang-orang yang pakai helm proyek, terus ada truk besar yang membawa apa sih kayak material berat. Cuman nggak lihat materialnya apa detailnya. Jadi sebenarnya kalau border tuh ada 2 sisi ya, sisi untuk Indonesia sama sisi untuk Papua Nugini. Kita ngelewatin dua-duanya dan itu cukup tradisional. Enggak sih ya waktu itu. Aku kesana juga nggak terlalu ditanya-tanya gitu kan. Mungkin karena ada yang nganterin kali ya. Kebetulan waktu itu dari Jakarta 2 orang tuh, aku sama temanku, terus diantar sama sopir di sana. Jadi kita bertiga. Jadi kayak melihat sisi lainnya inilah. Orangnya sih nggak jauh beda sih sama orang-orang yang tinggal di Papua, yang orang Papua Nugininya ya. Mungkin masih satu rumpun kali ya. Cuman dapat kesempatan 1 hari jalan-jalan, itu pun dipakainya ke Skou karena waktu itu orang-orang di kantor menyarankannya udah ke Skou aja gitu. Skou ini dari Jayapura sekitar 1 sampai 1,5 jam sih perjalanan, PP 3 jam kali Skou-nya. Makanan di sana aman kok, ada makanan halal juga. Ada, cuman nggak tahu kenapa ya di Jayapura itu makanan yang murah itu adalah ikan. Ayam itu malah mahal. Waktu itu sih waktu beli sate ayam nggak pakai nasi aja harganya sekitar 25 sampai 30. Di sini berapa? Cuman kata orang-orang sekitar sih lebih mahal ayam daripada ikan. Terus balik ya udah. Besoknya balik ke Jakarta udah, cuman punya waktu 1 hari. Oh iya, sempat ke ini, sempat ke ada namanya Bukit Jokowi. Kata orang-orang lokal itu jadi presiden kita waktu ke Papua itu dia landing langsung mintanya ke Bukit Jokowi itu. Jadi di sana itu ada tempat buat foto-foto. Nanti lah fotonya ting. Spot foto dihias lah, ada yang love, terus ada dikasih burung-burung, dikasih tulisan Bukit Jokowi. Tapi view belakangnya bagus, view belakangnya itu laut, tebing gitu, bagus. Cocok lah buat foto-foto. Kita cuman duduk di warung-warung di sekitar situ, di kafe-kafe sekitar situ, terus kita bisa foto-foto.
banyak banget. Orang mau kita mau jalan kemana gitu ya, itu juga lumayan nyenengin sih jalannya kan. Jalannya kan kayak kanan itu gimana ya? Kanan itu tebing, kiri itu jurang, jalan naik turun kayak gitu. Di Maluku itu waktu itu ke Ambon sama Pulau Seram. Kalau pemirsa pernah dengar Pantai Ora itu, ya aku ke situ waktu itu. Bukan, namanya Pantai Ora, tapi di Maluku, bukan di Jawa. Itu di situ kan, jadi di Ora itu ada resort ya. Waktu itu memang sengaja agak liburannya mewah nih, nginepnya di resort gitu kan. Tapi waktu itu cuma pilih semalam, kan paket dari Ora Resort itu kan ada minimal 2 malam ya, 2 malam. Tapi waktu itu kita pengen custom aja sih, pengen custom. Boleh nggak semalam aja ke Oranya gitu? Oh bisa gitu. Nah semalamnya lagi kita cari penginapan di sebelahnya. Ada namanya tuh penginapan Kakatua kalau nggak salah. Itu view-nya bagus semua lah. View-nya Ora sama view-nya Kakatua itu beda sih. Kalau view-nya Kakatua itu kita keluar teras tuh udah langsung tebing gitu kan, tebing tinggi, terus langsung laut gitu kan. Terus ada jalan langsung ke lautnya, tinggal nyebur gitu istilahnya kan. Nah, kalau kita nginep di Ora itu view-nya lebih ke lautan aja sih, lautan. Aku lebih senang view di Kakatua. Untuk pelayanan sih bagus ya. Ada harga, ada servis yang bagus. Karena harganya juga lumayan. Harganya lumayan, jadi waktu itu aku berdua sama adik sepupuku. Jadi servisnya itu gini, untuk harga mohon maaf lupa, kisaran berdua itu nginep 1 malam kayaknya 3 juta 4 juta untuk 2 orang ya, dalam satu kamar yang sama. Jadi servisnya itu kita turun pesawat nih langsung dijemput. Nah, untuk ke Oranya sendiri itu kan nggak langsung landing dijemput ke Ora ya. Ini masih panjang perjalanan. Jadi kayak kita harus perjalanan darat dulu 3 jam. Itu ke pelabuhan apa ya namanya lupa. Pelabuhan apa. Terus kita naik kapal sekitar 2 jam, kapal besar. Terus kita perjalanan darat lagi ke pelabuhan yang mau ke Pulau Ora itu sekitar 2 jam. Jadi kayaknya total 7 jam 8 jam ya, sama makan siang. 7 jam 8 jam, terus begitu sampai di pelabuhannya kita harus naik kapal kecil lagi ke resortnya. Jadi kayak ini pulau segini ya. Nah resortnya tuh di sekitar sini loh. Kayaknya sih pulaunya kayak jarang penduduk ya, soalnya yang rame cuman di sekitar sini doang orangnya. Tapi emang pantainya bagus sih, pasir putih, terus butirannya kecil ya, kayak ya orang-orang bilang kan kayaknya bedak ya, kayak bedak. Pasirnya kayak bedak ya. Aktivitasnya, yang pertama kita sewa kapal buat snorkeling seharian tuh kan, dikerjain tuh sama orang-orang lokal. Kita kan sewa kapal sehari, lumayan mahal sih. Cuman kapal itu cuman buat kita berdua aja kan, jadi kapalnya lumayan panjang gitu kan, isinya cuman kita berdua sama 2 kru orang lokal gitu. Kita diajak ke Pulau 7 lumayan bagus sih, bawah lautnya bagus, terus karangnya masih banyak yang alami, ikan-ikannya juga macam-macam lah ya, mulai jenis yang ikan besar sama ikan kecil gitu kan. Terus kita diajak mampir ke Pulau Seram apa ya? Seram Utara kalau nggak salah, Seram Utara. Nah di situ itu kayaknya berpenghuni, pulaunya berpenghuni, dan kebetulan dijadiin tempat wisata. Kita ketemu banyak anak kecil di situ, lagi dharma wisata. Terus waktu kita ke sana itu banyak yang ngeliatin kita dipikirnya apa gitu kan, kaget lah diliatin banyak orang, ini ngapain, pada minta foto, dipikirnya kita apa ya. Nggak tahu. Udah punya snorkeling, minum kelapa, apa lagi ya,
makan ikan, pasti kalau ke sana makan ikan. Terus main-main di pantai oranye sendiri. Foto-foto udah santai-santai, baca buku. Menikmati malamnya, jadi di sana itu ada acara. Kalau pengunjungnya lagi banyak, karena waktu itu lagi musim liburan juga sih di sana. Pengunjungnya lagi banyak, biasanya dibuatin acara sama pihak resortnya, kayak misalnya barbecue night atau enggak karaoke bareng kayak gitu. Waktu itu di sana 3 malam. Semalamnya nginep di Ambon, semalamnya nginep di Kakatua, sebelahan sama Ora, semalamnya lagi nginep di Ora. Waktu di Ambon itu sempat kuliner sih, makan apa namanya? Ya gitu loh, kayak iya sagu tapi namanya bukan, apa sih makannya sama sop ini, sop ikan kuning, apa sih yang itu loh, apa ya, makanan khasnya sana lah pokoknya, makanan khas Indonesia Timur lah pokoknya, lupa apa sih namanya, coba papeda kalau nggak salah namanya ya, papeda pakai kuah kuning. Rasanya awalnya sih aneh, tapi lama-lama bisa menyesuaikan. Waktu di Ambon itu cuma punya waktu sebentar sih, cuma sebentar. Terus sebelum tidur kita kan kulinerannya makan papeda, terus makan sop ikan kuning apa sop kuning ikan ya, sop kuning ikan, terus pisang khas sana, nggak tahu deh pisang apa, terus ikan bakar lah pasti. Hari ketiganya tetap makan ikan. Di sana itu kebanyakan menu yang disuguhi itu menu ikan. Waktu di resort ikan. Bandara di Jayapura itu namanya Sentani ya, Sentani Airport. Bandaranya bagus, sebelahan sama Danau Sentani. Kan Danau Sentani itu ternyata besar banget ya. Kita waktu mau landing itu kita kayak berada di atas air yang besar gitu kan, akhirnya landing gitu. Waktu perjalanan ke Jayapura itu kalau nggak salah butuh waktu sekitar 40 sampai 1 jam ke kota Jayapuranya dari bandara. Itu pemandangannya pemandangan danau, pemandangan air. Kanan kiri ijo-ijo, terus kanan kiri itu danau gitu. Bandaranya ternyata lumayan modern. Kayak tipe-tipe bandara internasional yang banyak kacanya gitu sih. Kayak Ultimate, tapi nggak sebagus Ultimate sih. Tapi nggak kayak ini, nggak kayak Terminal 2 juga. Terminal 2 itu kan masih belum banyak kaca-kaca kan. Kalau Sulawesi itu sudah beberapa kali seringnya ke Sulawesi Selatan. Tapi ada nih cerita nih yang paling menarik aja ya. Aku pernah lintas Sulawesi itu dari Sulawesi Utara ke Sulawesi Selatan dalam waktu sekitar berapa ya? 15 hari apa 2 minggu lebih lah pokoknya.